kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Tentunya sesuai dengan regulasi pemerintah. Oke? Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan saat ini adalah ya, satu, jadi saat ini seluruh kegiatan ya itu dihentikan ya, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT SMI adalah sebagai berikut. Pertama, menghentikan semua aktivitas trading. Jadi tanggal 27 itu adalah terakhir trading. Itu lagi masa-masa trading ya, lagi profit 0,4 kalau nggak salah pada satu berhenti ya, tidak ada trading lagi. Dan deposit baru sampai menyiapkan platform yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Ya, nah kita coba bahas sedikit ya. Apa sih sebetulnya platform yang sesuai dengan regulasi pemerintah? Ini ada beberapa poin ya yang sesuai dengan regulasi pemerintah, yang maunya pemerintah. Pertama itu dia mau brokernya broker lokal, ya, broker yang memang di bawah naungan Bapepti. Itu syarat pertamanya yang diminta oleh regulator, ya, harus broker lokal. Yang kedua, apalagi, ya, broker harus memiliki, tidak boleh adanya exchanger. Jadi nanti ketika ada broker lokal, ya, member itu transfernya langsung ke PT-nya, nomor rekeningnya broker, langsung, tidak ke exchanger, langsung ke broker. Nah, harus seperti itu, ya. WD juga seperti itu. Jadi ketika kita WD, yang transfer ke kita adalah broker, ya, betul-betul tidak boleh adanya exchanger. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh adanya SPT, sharing profit trading, ya, tidak boleh adanya SPT. Yang keempat, tidak boleh adanya selisih kurs. Ya, kalau kita tuh ada cendolnya lah, ya, itu tidak diperbolehkan. Yang kelima, ya, itu harus melakukan instalasi sendiri. Ya, berarti tidak boleh dilakukan sistem pump, ya. Nah, itu syarat yang dilakukan oleh regulasi kalau ingin melakukan transaksi trading di Indonesia. Nah, yang dilakukan perusahaan saat ini adalah sedang mempersiapkan platform baru yang sesuai dengan itu. Nah, itu yang sedang dilakukan saat ini, Bapak Ibu, ya. Nah, sudah mulai jalan nih. Ya, lagi dicari broker lokalnya, bagaimana pola perizinannya dan lain-lain. Ini semua sedang disiapkan, ya. Nah, ini yang sedang dilakukan. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Jadi kegiatan kita kemarin harus dihentikan dan harus disesuaikan dengan platform yang sesuai dengan regulasi, dan platform yang disesuaikan dengan regulasi ini sedang disiapkan. Oke. Yang kedua, semua dana dipastikan aman dan semua tidak perlu cemas mengenai hal ini. Nah, ini poin yang sangat penting, Bapak Ibu. Ini poin yang sangat penting, ya. Nah, fokus kita saat ini, fokus para founder, fokus juga PT SMI saat ini adalah poin yang nomor 2 ini. Jadi, poin nomor 1 sedang dikerjakan, sedang mulai diproses semua syarat-syaratnya, ya. Tapi poin yang nomor 2 ini jauh lebih utama, ya. Jauh lebih utama. Yaitu apalagi untuk kita, ya, yaitu memastikan semua dana dipastikan aman dan semua member tidak perlu cemas untuk mengenai hal ini. Coba Bapak Ibu, ya, baca lagi. Semua dana dipastikan aman dan semua member tidak perlu cemas mengenai hal ini. Oke, Bapak Ibu, ini adalah poin yang sangat penting, bahwa, ya, nanti dalam waktu dekat ini, ya, ada poin yang ketiga. Ya, jadi ini dulu paling penting. Jadi dananya Bapak Ibu itu yang ada di MetaTrader 4, yang ada saat ini di broker, dipastikan oleh PT SMI, dipastikan oleh SmartX bahwa semuanya dananya aman, ya. Yang ketiga, mekanisme penarikan dana nasabah dari broker akan diinfokan dalam waktu 1 minggu ke depan. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang saya dapatkan pada sampai hari ini, ya. Terakhir saya konfirmasi ke Pak Erwin, ya, 1 jam yang lalu untuk memastikan waktunya ini, ya, bahwa saat ini sedang kalau kemarin waktu saya di Surabaya komunikasi sama Pak Erwin dan Pak Andreas, ya, saya ketemu di Surabaya, mereka kemarin itu sedang menunggu jawaban dari korespondensi yang mereka berikan kepada broker.
Jadi PT SMI melalui Smart Act mengirim surat kepada broker untuk melakukan perubahan penarikan dana. Yang selama ini penarikan dana itu melalui exchanger, tapi karena sudah tidak boleh dilakukan sama sekali per 27 Januari, maka akan dilakukan perubahan cara untuk mengembalikan dana ini yang akan langsung dibayarkan oleh broker ke nasabah atau member masing-masing, ya. Nah, itu akan dilakukan. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, ini yang sedang dibicarakan antara Smart Act PT SMI dengan broker. Kemarin informasinya belum dapat jawaban. Tapi hari ini yang saya dapat dari Pak Erwin tadi, bahwa broker sedang berkomunikasi dengan LP katanya, ya, untuk memastikan, ya, dan yang pasti dalam minggu ini sudah ada jawaban, ya. Nah, jadwalnya adalah yang saya tahu, ya, hari ini bahwa tanggal 5 hari Sabtu untuk membahas mekanisme pengembalian dana ini dari broker ini akan dimitingkan oleh PT SMI dan para founder di hari Sabtu ini tanggal 5, ya. Kemudian tanggal 6-nya para Ruby Above, ya, Ruby Above itu akan diminta hadir untuk mendengarkan dan membahas teknis pendistribusian informasi ini kepada timnya masing-masing pada hari Minggu tanggal 6, ya. Tanggal 7-nya, ya, semoga tanggal 7 ini tidak mundur lagi, ya, karena sudah adalah pengumuman bagaimana teknisnya, ya. Teknisnya broker Global Premier, bagaimana caranya sehari dia bisa distribusi berapa dan lain-lain, ya, bagaimana cara pembayarannya, yang lain, cara pengembalian dana lain-lain, ya. Nah, tapi sejauh ini informasi yang kita dapatkan, cara pembayaran pengembalian dana dari broker ke para member atau para nasabah ini, para investor ini, yaitu dengan cara melakukan pengembalian menggunakan platform atau cara melalui cryptocurrency. Nah, cryptocurrency yang dipakai adalah USDT. Ya, salah satunya yaitu USDT. Nah, USDT ini kenapa dipakai? Karena dia memang flat dan nilainya tidak fluktuatif, ya. Artinya tidak gampang berubah dan naik turunnya terlalu jauh. Itu saat ini satu USDT sama dengan satu USD. Ya, nilainya. Jadi jauh lebih stabil. Nah, kenapa menggunakan USDT, ya, tidak langsung ke rekening kita? Karena pasti menggunakan waktu yang jauh lebih lama lagi. Kita ketahui bahwa member kita, ya, PT SMI saat ini itu sekitar 300.000 member. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau harus transfer dari luar negeri ke kita, ya, bayangkan saja kalau antar kita di satu Indonesia saja, ya, sistem clearing aja butuh waktu berapa lama. Ya, nah ini 300.000 orang pasti punya limit dan batasan. Nah, tapi kita kalau menggunakan USDT, ya, insya Allah akan jauh lebih cepat untuk pendistribusiannya. Nah, teknisnya seperti apa, ya, nanti kita lihat di hari Senin pengumumannya, ya. Yang setahu saya, yang diusulkan oleh para founder dan leader kepada manajemen untuk disampaikan kepada broker, teknisnya yang didahulukan adalah, ya, itu adalah orang-orang yang terakhir bergabung dan yang paketnya kecil-kecil, yaitu yang dua prioritas yang harus didahulukan. Ya, jadi Bapak Ibu yang joinnya di bulan Januari 2022 ini akan dikembalikan jauh lebih dulu, ya, mundur Desember 2021, ya, Novembernya, ya, sampai, ya, yang 2019 yang paling terakhir, ya. Teknisnya yang disarankan seperti itu, tapi teknis yang akan diumumkan resminya kita tunggu di hari Senin, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini jadi poin selanjutnya yang harus kita ikuti, yang Bapak Ibu harus paham adalah bahwa kita akan menunggu pengumuman selanjutnya setelah pengumuman yang sekarang ini di hari Senin, ya, untuk teknis pengembalian dananya, ya. Nah, kemudian informasi resmi hanya berasal dari info official perusahaan, ya. Jadi Bapak Ibu sadari, ya, bahwa saat ini itu, ya, banyak sekali informasi
yang tidak tahu dari mana asalnya ya, informasi dari status WA atau misalnya dari media sosial atau dari manapun, banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, harapan saya adalah bahwa Bapak Ibu itu memahami kondisi saat ini. Itu yang pertama. Kenapa ini terjadi? Itu yang harus kita pahami dulu, bahwa ini adalah sikap kooperatif dari perusahaan ya untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas ya robot-robot ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin mengikuti arahan pemerintah untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada, dengan harapan ke depannya ya akan jauh lebih baik lagi dan saling mendukung antara perusahaan dan pemerintah ya. Yang ketiga yang harus kita pahami adalah ya bahwa dana kita aman. Itu dulu Bapak Ibu. Itu yang paling penting ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, yang kecap-kecap yang lain itu kita nggak tahu tuh gimana cerita ketika sudah tidak bisa beroperasional lagi, apakah betul mereka bisa kembalikan dananya atau tidak. Tapi kalau kita baca dari web PT SMI ya, insya Allah Bapak Ibu ya, bahwa perusahaan menjamin 100% ya pasti dana akan dikembalikan ya, dana semuanya aman ya. Nah, ini poin pentingnya. Yang ketiga adalah pengumuman selanjutnya tanggal 7 ya, karena 5 meeting founder, tanggal 6 meeting Ruby Above pendistribusian informasi, tanggal 7 pengumuman resminya ya, berupa tulisan, dan Pak Andreas juga akan buat video yang saya dengar. Nah, kita fokus itu saja. Bapak Ibu, saran saya jangan terlalu banyak mendengar kiri kanan ini itu ya. Informasi yang paling jelas ada di web PT SMI. Itu yang paling jelas. Ya, di luar itu tidak ada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi informasi selanjutnya adalah informasi yang akan keluar lagi di PT SMI lagi. Ya. Jadi arahannya adalah ya, dari PT SMI ya, ada pengumuman. Kemudian ulasannya akan dibahas oleh foundernya kita, Pak Erwin. Ya, biasanya disampaikan ke Ruby Bob ya, melalui ya, nanti jalur-jalurnya kita melalui Pak Reza. Ya, Pak Reza akan menginformasikan itu ya kepada saya, dan saya akan distribusikan kepada leader Topasnya Bapak Ibu semua dan kepada Bapak Ibu semua. Nah, jalur koordinasi kita seperti itu Bapak Ibu. Jalur koordinasi kita seperti itu. Ya, Bapak Ibu tidak perlu mendengar dari kompetitor. Bapak Ibu tidak perlu dengar dari tetangga yang tidak jelas apapun. Bapak Ibu tidak usah tahu jelas ya, mendengar informasi dari para influencer ataupun YouTuber ataupun itu. Ya, nggak perlu Bapak Ibu. Ya, mereka tidak mengerti apapun ketika kondisi apapun yang terjadi di dalam. Yang paham tentang kondisi ini hanyalah PT SMI sendiri. Ya, dan cara kita mendapatkan informasinya hanya garis lurus. Nah, saran saya supaya Bapak Ibu tenang ya, Bapak Ibu tidak usah stres ya, nanti malah sakit ya. Bapak Ibu tetap tenang, sabar, yakin saja ya bahwa apa yang kita hari ini sedang perjuangkan ini ya, insya Allah ini akan yang terbaik ya, tujuannya untuk kita semua ya, terutama untuk ya seluruh member PT SMI yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya tegaskan kepada Bapak Ibu semua. Ya, saya sangat yakin Bapak Ibu, ya apa yang dilakukan oleh PT SMI ini pasti Bapak Ibu untuk kebaikan bersama. Ya, di Pak Andreas terakhir kemarin buat video bahwa ya mereka ya dengan aset yang dimiliki oleh PT SMI saat ini, visi yang akan dibangun ke depannya, ya ini adalah tanda keseriusan mereka ya kepada member-membernya untuk bertumbuh ke depan. Ya, tantangan-tantangan yang ada ini Bapak Ibu, ini adalah prosesnya ya. Mulai dari dulu tahun 2019, 2020, 2021 banyak Bapak Ibu. Ya, mungkin ya kalau tingkat stres dan kondisinya beda-beda. Ya, ada yang diteras karena scamnya dulu GCG Mia ya, Net Distrust tetap ada. Ya, nggak masalah. Ya, toh kalau diras tetap dibayar semuanya. Kemudian ada kejadian lagi 2020, ada lagi 2021 pada saat saya bergabung di 2021. Wah, ya seru-seru juga itu. Maintenance
global 2 minggu, ya akun dinolkan, ya kemudian GP juga dinolkan akunnya, itu jauh lebih mengerikan sebetulnya. Bagaimana kita punya dana hilang, ya di MetaTrader 0 gitu loh. Kalau saat ini kan dana kita masih ada dan tinggal proses pengembalian saja. Kalau kemarin ya jauh lebih serem sebetulnya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi harapan saya adalah Bapak Ibu sabar, tenang, ya Bapak Ibu ikuti arahan-arahan dari para leadernya, ya di bawah under HFN Team. Harapan saya kita satu komando, ya saya pun pasti mencari informasi valid, ya langsung ke sumbernya untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, ya. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pak Andreas, oleh PT SMI, ya pasti sesuai dengan jalurnya, ya sesuai dengan planning awalnya, ya. Kita lihat ke depan Bapak Ibu, semoga ini sebuah ya untuk kebaikan bersama dan tujuannya untuk PT SMI Net 89 yang jauh lebih baik ke depannya. Oke? Nah, itu saja mungkin dari saya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ya Bapak Ibu bisa tulis di Q&A ya. Di Q&A nanti akan dibacakan oleh Mas Sasongko dan saya akan bantu jawab untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Ya, silakan Mas Sas. Ya, luar biasa sekali Pak penjelasannya. Jadi informasinya tetap satu komando ya Pak ya. Kita dari leadernya masing-masing. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung isi, jangan di chat ya, tapi di kolom Q&A biar kita bisa baca. Soalnya kalau di chat ketumpuk sama chat teman-teman semua. Ini ada dari Ujian nih Pak. Alhamdulillah ada kepastian dana aman dan bisa kembali aja udah senang. Yes, betul. Ya, insyaallah aman. Ya. Kemudian dari Pak Suryanto nih, apa bisa kasih gambaran kira-kira berapa lama penarikan dana bagi member yang bergabung di bulan Mei 2021? Oke, gimana Mas As? Apa yang bisa ini? Apa bisa kasih gambaran kira-kira berapa lama penarikan dana Pak? Oke, penarikan dana ini teknisnya berapa lama selesainya dan dimulai kapannya itu yang hari Senin. Karena ini berhubungan dengan pihak ketiga Bapak Ibu. Jadi kan ada pihak PT SMI, ada pihak broker. Nah, yang bisa dilakukan oleh PT SMI adalah menge-push ya broker ini untuk segera ya mengembalikan dana itu. Nah, memang karena ini secara dadakan dari awalnya biasa membayar WD itu melalui exchanger, sekarang harus langsung ya. Nah, ini dia mungkin butuh sistem yang harus disiapkan ya, ini mungkin butuh waktu, tapi menurut saya tidak akan lama ya. Kita lihat saja pengumuman hari Senin apakah dimulai di minggu besok ini sudah mulai ya, dan berapa lamanya tergantung satu hari dia siap berapa banyak yang dia distribusikan ya. Yang saya dengar sih ya nggak paham ya, nanti intinya kita tunggu di hari Senin lah Bapak Ibu, lebih pastinya nanti akan diumumkan di sana ya, apa akan selesai dalam waktu 2 bulan ya ataukah 1 bulan, itu saya kurang paham dan saya yakin juga dari pihak manajemen juga pasti belum paham itu, karena itu semua pasti tergantung dari brokernya masing-masing ya. Jadi 4 broker ini Bapak Ibu akan langsung mendistribusikan sesuai dengan brokernya, kebijakan broker masing-masing. Karena kan punya 4 broker yang pasti berbeda manajemen, beda juga cara mereka mengalokasikannya ya. Oke. Terus dari Pak Daniel, estimasi platform baru kapan ya bisa ready Pak? Oke, nah platform baru ini juga ya itu pasti makan waktu 2-3 bulan Pak, setahu saya. Yang saya dengar ya, sempat saya korek-korek. Tapi ingat ya Pak ya, seluruh informasi yang valid selalu di web PT SMI, berarti ditunggu di hari Senin. Tetapi saya sangat yakin bahwa dengan proses yang dibangun sekarang ini kan makan waktu Pak untuk nyiapin broker lokalnya. Broker lokalnya ini juga ya harus mengikuti arahan ya seperti apa. Jadi ini cukup kompleks juga yang saya dengar ya. Kalau kemarin itu kan kita dengan broker luar kan pipsnya itu ya itu sekitar 1,2 gitu ya pipsnya. Nah, sekarang pasti logika kerja robotnya diganti karena akan ada disesuaikan dengan kalau broker lokal dia ada komisi
pada saat OP atau pada saat cut loss. Nah, itu semua dihitung. Jadi pasti logika robotnya juga diubah untuk menuju 1%-nya, ya. Nah, dan teknis-teknis lainnya lah, Pak. Kalau misalnya tidak bisa pump, ya, apa yang harus dipakai itu nanti kita coba lihat deh, Pak. Ya, itu karena itu hal teknis, itu harus disiapkan. Karena setiap hari yang saya lihat juga berubah-ubah. Karena kan kompleks nih, Pak. Ya, karena kalau broker lokal, ya, kira-kira melemparnya kemana, betul nggak? Ya, kenapa sih dulu Pak Andreas pakai broker luar? Bukannya nggak mau pakai broker lokal, bukannya tidak mau dibawa Bapepti, bukan. Karena pertama, undang-undang PAM itu nggak ada di Indonesia. Tidak, Bapepti itu belum mengeluarkan undang-undang menggunakan sistem PAM. Nah, kalau kita menggunakan sistem manual, ya, install sendiri-sendiri, itu jatuhnya ya kayak zaman dulu lagi gitu. Semua orang melakukan sendiri-sendiri, ya. Nah, itu yang lagi coba mereka matangkan semuanya. Kemudian kenapa pakai broker luar kalau dulu? Ya karena ngelemparnya ya besar. Kalau triliun nggak ada apa-apa. Tapi kalau di Indonesia, nah itu yang saya juga nggak paham gitu loh. Apakah nanti tetap akan ada lemparan keluar atau seperti apa? Nah, kita serahkanlah semuanya itu kepada manajemen. Semuanya kita serahkan kepada manajemen hingga kita yakin saja bahwa manajemen ini mempersiapkan suatu platform yang terbaik sesuai dengan regulasi, tapi juga bisa menjadi solusi buat kita sama-sama. Kita tunggu saja Bapak Ibu kalau untuk persiapan platform barunya, ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Jalur Lefrat. Pak, ini yang terjadi hanya SMI dan beberapa perusahaan software robot saja atau semua perusahaan robot yang ada di Indonesia? Karena saya tidak mau baca berita, takut stres ya. Oke. Jangan baca-baca berita, Pak. Stres, Pak. Ini akan terjadi pada semua platform robot, Pak. Tapi tidak serentak semuanya dalam satu. Ya, karena kita tahu juga kan bahwa pasti diperiksanya satu persatu. Ya, kita lihat ya. Kemarin pertama kita secara sukarela lebih dulu. Yang kedua, ya diperiksa langsung disegel. Ya, yang saya dengar kena oper WD hari ini tidak mampu bayar lagi. Nah, kan ketahuan kan. Kemudian ada juga yang lain juga tiba-tiba ownernya kena COVID. kena periksa kena COVID gitu ya. Nah, kita nggak tahu juga ya. Kita lihat aja Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita Bapak Ibu, ya waktu di Surabaya saya ketemu sama Pak Andreas. Ya, saya pun rencana besok juga akan ketemu lagi. Artinya ownernya masih ada, kantornya masih buka, ya, planningnya masih jelas. Artinya ya ini sesuai lah ya, harapan kita semuanya lancar lah. Yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita berpikir positif, yakin, berdoa apa yang menjadi planning perusahaan ini bisa berjalan dengan sangat baik. Itu saja yang bisa yang harapan kita ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah pikirkan nanti seperti apa next-nya nanti. Yang pasti yang harus kita pastikan adalah bahwa kita mempersiapkan langkah ya, persiapkan. Misalnya nanti dia mentransfer USDT. Nah, kita sudah siap belum? Akun Global Premier, akun Bla Efek kita, ya akun broker kita untuk alamat USDT walletnya. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu fokus yang lain, itu Bapak Ibu belum siap. Ketika ditransfer nggak bisa datang uangnya. Karena Bapak Ibu sendiri belum siap. Nah, untuk Bapak Ibu yang memang belum siap USDT walletnya, bisa Bapak Ibu hubungi para upline-nya. Dan kita insya Allah rencananya mulai Senin besok setelah ada pengumuman dan memang sudah ada tahapannya, kita akan melakukan yang namanya training edukasi pembuatan wallet itu akan setiap hari. Ya, kita akan siapkan waktu demi kawan-kawan setiap hari, mungkin 3-4 hari. Ya, kita gantian lah, minta tolong Pak Sasongko, Pak Christian, Pak Julian, kita akan minta tolong nih. Ya, setiap hari untuk edukasi. Mungkin hari ini ada yang nggak sempat besoknya, atau yang masih bingung, ulang lagi besoknya. Ya, kita sudah siapkan, Pak Christian kemarin sudah bantu kita membuat suatu e-booknya, ya, cara membuat wallet USDT, dan dilengkapi juga dengan tutorial langsung secara online-nya juga. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikuti itu, ya. Gitu. Ada lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada limit penarikan dana? Oke. Nah, ini kan berhubungan dengan teknis ya Bapak Ibu ya. Dan ini kan bukan kita WD pribadi. Artinya WD ini bukan kita yang melakukan, tetapi seluruh akun kita akan di-close. Seperti penutupan rekening Bapak Ibu. Jadi menurut saya, pandangan saya ya, teknisnya kita baca,
ya di tanggal pengumuman resmi ya. Menurut saya tidak ada limit, semuanya dia selesaikan. Karena kan ini kan bukan kita mau tarik modal sedikit-sedikit, tapi kan memang mau di-close rekening kita. Ya, makanya berapa tahapannya seperti apa, ya kita tinggal tunggu saja Bapak Ibu. Ya, ketika ada pengumuman selanjutnya, secara teknisnya seperti itu. Boleh dibocorkan nggak Pak, kira-kira berapa lama semua proses WD akan berakhir sampai mulai jalan kembali bisnis ini? Oke, jadi gini Bapak Ibu, ini ada dua hal nih. Pertama adalah pengembalian dana dulu ya dari broker ke kita. Yang kedua, siapnya platform baru bisa jalan lagi. Nah, ini semua lagi berjalan nih koordinasinya. Pengembalian dana lagi dikoordinasikan untuk ya broker mulai melakukan teknis pengembalian kepada kita. Berapa lamanya Bapak Ibu? Ini kan tergantung dari brokernya, kesiapan brokernya nih. Sehari dia bisa menjalankan berapa lama. Ya, karena tidak lagi melalui exchanger. Kalau dulu enak, exchanger yang mengeksekusinya. Ya, tergantung berapa banyak exchangernya, dia tinggal kirim-kirim aja. Tapi sekarang kan dia sendiri yang berlaku sebagai exchangernya gitu loh. Kalau dulu kan dia cuma mengeksekusi, ada dari Podosugi misalnya butuh withdraw berapa miliar hari ini. Nah, dia saling tuker aja, yang eksekusinya Podosugi, dia cuma accept aja secara sistem. Tapi kalau sekarang tidak diperbolehkan lagi exchanger, mereka yang otomatis satu-satu membayar ke kita. Nah, kita nggak paham Bapak Ibu, apakah IT mereka siap, kalau siap mulai kapan, berapa lama. Nah, ini yang sedang kita tunggu, kita nggak paham itu. Ya, jadi kita tunggu hari Senin hasil dari masing-masing broker ini berapa lama mereka bisa mendistribusikan itu, ya. Nah, kalau platform barunya lagi diurus juga karena tidak bisa cepat Bapak Ibu. Izin SUBL-nya juga harus dirapikan lagi karena yang saya dengar ke depannya juga ya, ini lagi coba diperbaiki semua, bukan hanya brokernya tapi PT SMI-nya juga ya. Nah, ini mungkin platform baru ini ya nanti lebih lengkapnya kita dengar deh Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan yang ada di web ya. Jadi jangan karena kata saya tapi yang ada di web di tanggal 7 atau tanggal berapa nanti pengumumannya itu ya. Ada lagi? Selanjutnya berarti proses pemindahan dana dari broker lama ke broker baru itu otomatis ya Pak? Atau kita harus WD dulu otomatis dari broker lama ke broker baru Pak? Dari broker lama? Maksudnya ini proses pemindahan dana dari broker lama ke broker baru itu otomatis atau kita yang memindahkan dulu? Ya. Bapak Ibu ingat ya, setiap broker itu punya manajemen yang berbeda. Sama kayak Bapak Ibu sekarang lagi nabung di BCA, tidak mungkin otomatis dari BCA kirim ke Mandiri. Yang akan dilakukan adalah kita tutup rekening BCA. Kita ini akan tutup rekening BCA, ya, dana akan kita tarik semua dari pihak broker, akan transfer kita semua. Ketika platform baru jadi, ya, dan Bapak Ibu ingin meneruskan, ya kan tidak semua orang ingin meneruskan, betul nggak? Ketika dibalikin ya udahlah, saya nggak mau lagi, ya sudah, nggak masalah. Tapi ketika Bapak Ibu ingin meneruskan di platform yang baru, Bapak Ibu ya setor ulang, gitu loh, setor ulang lagi, gitu, ya. Jadi tidak otomatis langsung pindah, tapi memang kita harus tarik dulu. Dan kemungkinan sebelum platform baru siap, ya dana kita sudah balik semua dulu, gitu. Kemungkinannya. Ada lagi? Nah, ini Pak, dengan terlibatnya regulator saat ini, apakah pada saat withdraw dana member akan dikenakan pajak penghasilan? Oke, nah itu saya belum paham itu secara teknis kalau kita menggunakan broker lokal, ya. Nah, saya juga nggak pernah trading manual, saya juga nggak pernah pakai broker lokal, ya. Saya nggak paham tentang itu. Ada lagi? Setelah kita buat e-wallet di Indodax, jadi kita daftarkan ke broker ya Pak. Setelah itu apalagi yang dilakukan? Oke, jadi nanti yang Bapak Ibu harus lakukan adalah membuat wallet USDT itu bisa di semua platform, ya. Ada Binance, ada Indodax, ada toko kripto, ada digital exchange, bebas. Yang menggunakan TRC20, ya, karena TRC20 itu lebih murah secara transaksinya, ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kurang paham, nanti akan dibantu oleh admin HFM Team juga, atau para leader-leader Topaz Safirnya yang akan membantu.
Ya, nah setelah nanti Bapak Ibu buat dan sudah ada walletnya, nanti wallet itu dimasukkan ke dalam address walletnya yang ada di broker masing-masing. Tapi untuk teknisnya, apakah dana sekarang harus ada di balance atau tetap dulu di Meta 4, itu jangan diutak-atik dulu Bapak Ibu. Biarkan dana di MetaTrader 4 sampai ada instruksi dari perusahaan untuk meminta kita memindahkan dari Meta 4 ke balance dari broker. Ya, jadi saat ini jangan Bapak Ibu pindahkan dulu ya, karena kita belum tahu instruksinya. Jadi biar aja dulu. Saya juga nggak pernah saya utak-atik sama sekali, saya nggak pernah buka sama sekali, biarin aja sampai ada instruksi, pindahkan semua MetaTrader 4 dananya yang ada di MT4 ke balance. Ya, baru kita pindahkan. Ya, saat ini jangan dulu. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Kalau lihat ketentuan regulator, berarti sistem MLM yang terbentuk nanti tidak dipakai lagi. Berarti member akan trading langsung dengan menggunakan obat SFI. Oke, jadi untuk MLM-nya akan tetap ada, ya. Karena ini dua hal yang berbeda kan. MLM-nya itu jualan robotnya. Nah, jualan robotnya sebetulnya kita ini nggak masalah jualan e-booknya. Yang bermasalah itu adalah ketika kita pakai broker luar dan ada exchanger-nya. Nah, ini yang hari ini jadi celah. Kalau untuk MLM-nya sama sekali clear 100% nggak ada masalah. Ya, tetapi ketika ada broker luar, nah itu karena tidak ada cabang di Indonesia, tidak ada izin regulasi di Indonesia, itu jadi permasalahan bagi regulator. Ya, nah nanti kedepannya seperti apa kita tinggal lihat Bapak Ibu. Saya kurang paham juga apakah nanti akan ada sistem MLM-nya yang diperbarui atau apa. Kita tunggu saja karena itu resminya nanti akan ada di dalam web, gitu, ya. Oke. Apakah di platform baru nanti semua member otomatis terdaftar di PT SMI dengan susunan jaringan sekarang atau join mulai nol lagi? Nah, saya kurang paham ya Bapak Ibu ya. Tapi yang info-info yang saya dengar itu ya mungkin akan ada. Kalau tetap platform Net 89 yang dipakai pasti tetap sama. Artinya tinggal ganti brokernya saja. Tetapi kalau misalnya platform dari Net MLM-nya diganti juga karena ini menggunakan broker baru juga, ya harus diulang awal, ya otomatis akan ada